teman-teman, kali ini saya akan memaparkan topik 2, aksi nyata untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan kontribusi nyata dalam penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara selama saya melakukan PPL 1 di SD Negeri 1 Tata Arang. Sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, saya merasa penting untuk melakukan perubahan di kelas dengan menerapkan konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas yaitu saya merasa senang dan bersemangat ketika saya melakukan perubahan, karena saya ingin menjadi seorang guru yang bukan hanya membantu peserta didik meningkatkan kemampuan kognitifnya, tetapi juga membentuk peserta didik yang berkarakter baik sehingga peserta didik dapat tumbuh sesuai kodratnya. Nah, beberapa perubahan yang saya lakukan di dalam kelas adalah membiasakan peserta didik untuk berdiskusi di dalam kelas dengan cara membentuk kelompok-kelompok belajar, kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sehingga peserta didik dapat saling bertukar pendapat. Selain itu, saya juga menerapkan tutor teman sebaya agar peserta didik dapat leluasa dan nyaman bertanya dengan teman ketika belum paham dengan suatu materi. Saya juga berusaha mengakrabkan diri dengan peserta didik agar peserta didik dapat belajar dengan santai, tidak tegang. Nah, selain itu juga saya menggunakan pembelajaran, metode, dan media ajar yang menyenangkan sehingga menjadikan pembelajaran sebagai daya tarik peserta didik. Saya merencanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menjadi guru yang adaptif, selektif terhadap segala perkembangan dan pengetahuan baru, menuntun peserta didik untuk merdeka belajar, serta menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, saya melaksanakan pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik seperti kegiatan berdiskusi kelompok, menggunakan media ajar yang menarik, menggunakan model pembelajaran PJBL yang menghasilkan suatu karya, serta untuk evaluasi menggunakan aplikasi berbasis teknologi pada Quizzes. Selain itu, pada saat proses pembelajaran sesekali saya melakukan ice breaking untuk membuat peserta didik kembali fokus kepada pelajaran, menghilangkan kebosanan, dan juga melatih peserta didik berpikir kreatif. Pengalaman yang saya peroleh di kelas yaitu ketika menerapkan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, yang mana pembelajaran berpusat pada peserta didik, menghasilkan suatu karya dengan cara berkelompok, dan selain itu saya dapat mengamati secara langsung karakteristik masing-masing peserta didik yang berbeda-beda, mengamati interaksi peserta didik saat berkelompok, serta melihat peran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan melihat hal-hal tersebut, meningkatkan semangat saya untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Video bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan. Saya melakukan observasi di kelas terlebih dahulu dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui karakteristik gaya belajar dan latar belakang peserta didik untuk kemudian membuat rancangan pembelajaran berupa modul ajar. Dalam hal ini saya berkonsultasi dengan guru kelas agar dapat mempersiapkan segalanya dengan baik. Yang kedua adalah penerapan. Pada penerapan ini, saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya rancang di dalam modul ajar. Saya memberikan pertanyaan pemantik, menyampaikan tujuan pembelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran dengan model Project Based Learning, di mana peserta didik berdiskusi untuk membuat suatu karya. Nah, di sini membuat alat sistem pernapasan pada manusia. Peserta didik mempresentasikan hasil karyanya ke depan, serta yang terakhir evaluasi dengan mini quiz di aplikasi Quizzes.
Kegiatan yang terakhir adalah refleksi. Kegiatan refleksi yang saya lakukan berupa refleksi diri dan refleksi proses pembelajaran yang sudah saya terapkan. Selain itu, refleksi juga saya lakukan untuk peserta didik. Dengan begitu, saya dapat merencanakan pembelajaran selanjutnya dan mempertimbangkan langkah-langkah yang perlu dipertahankan dan perlu untuk dilakukan perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. Saya sangat senang belajar dengan Ci di hari ini. Pelajaran materi ini tentang pernapasan manusia dan Ci mengajar kami dengan penuh bahagia. Kita tadi nyanyi, kita berdiskusi, belajar kuis melalui handphone.